Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara. Menurut UUD 1945, hanya menempatkan negara sebagai pihak yang menguasai bukan pemilik, yang dikonkretkan oleh Presiden sebagai kepala pemerintahan negara untuk mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan negara. Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Hal tersebut tertera dalam Pasal 4 Ayat 1 UUD 1945. Berikut adalah kewenangan umum Presiden dalam pengelolaan keuangan negara, yaitu penetapan arah, kebijakan umum, strategi, dan prioritas pengelolaan APBN. Kewenangan ini ditangani oleh Presiden dan di akhir tahun dipertanggungjawabkan ke pemilik kedaulatan melalui DPR. Kemudian, kewenangan khusus Presiden meliputi keputusan atau kebijakan teknis dalam pengelolaan APBN, didelegasikan ke Menteri Keuangan dan Menteri atau pimpinan lembaga negara serta Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Kekuasaan yang dimaksud yaitu dikuasakan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan. Dikuasakan kepada menteri atau pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran atau pengguna barang kementerian lembaga yang dipimpinnya. Diserahkan kepada gubernur, bupati, wali kota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Di mana Menteri Teknis berfungsi sebagai pembuatan komitmen dan pengujian serta pembebanan, dan Menteri Keuangan berfungsi sebagai perintah pembayaran, pengujian, dan pencairan dana. Reformasi di bidang keuangan negara ditandai dengan lahirnya peraturan perundang-undangan baru, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sedangkan dalam paradigma baru, struktur organisasi pengelola keuangan negara terdiri dari Presiden, Menteri sebagai pengguna anggaran, Menteri Keuangan sebagai bendaharawan umum, dan Satker sebagai kuasa pengguna anggaran, serta KPPN sebagai kuasa bendahara umum. Selanjutnya adalah pendelegasian kewenangan dalam pengelolaan keuangan negara sesuai dengan paradigma baru. Presiden sebagai CEO mendelegasikan kewenangan kepada Menteri Teknis sebagai pengguna anggaran dan Menteri Keuangan sebagai bendahara umum negara. Menteri Teknis menunjuk kepala kantor sebagai kuasa pengguna anggaran dan Menteri Keuangan menunjuk kepala KPPN sebagai kuasa BUN. Kewenangan pelaksanaan program dilaksanakan oleh Menteri Teknis dan Kepala Kantor, sedangkan kewenangan perbendaharaan dilaksanakan oleh Menteri Keuangan dan Kepala KPPN. Menteri Teknis memiliki wewenang administratif BHR, yaitu membuat komitmen, melakukan pengujian dan pembebanan, serta melakukan perintah pembayaran. Sedangkan Menteri Keuangan memiliki wewenang Comptable BHR, yaitu melakukan pengujian dan melakukan pencairan dana. Peran Menteri Keuangan selaku CFO. Menteri Keuangan sebagai pembantu Presiden memiliki kewenangan di bidang pengelolaan fiskal, yaitu pengelolaan kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro, penganggaran, administrasi perpajakan, administrasi kepabeanan dan cukai, perbendaharaan, dan pengawasan keuangan. Menteri atau pimpinan lembaga menyusun rancangan anggaran kementerian negara atau lembaga yang dipimpinnya, dokumen pelaksanaan anggaran, serta menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kementerian negara atau lembaga yang dipimpinnya. Menteri atau pimpinan lembaga melaksanakan anggaran kementerian negara atau lembaga yang dipimpinnya, memungut penerimaan negara bukan pajak dan menyetorkannya ke kas negara, mengelola piutang dan utang negara yang menjadi tanggung jawab kementerian negara atau lembaga yang dipimpinnya. Menteri atau pimpinan lembaga mengelola barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Negara atau lembaga yang dipimpinnya,
serta melaksanakan tugas-tugas lain yang menjadi tanggung jawabnya berdasarkan ketentuan undang-undang. Koordinasi Menteri Teknis dan Menteri Keuangan. Koordinasi Menteri Teknis dan Menteri Keuangan diatur dalam pasal 14 Undang-Undang 17 tahun 2003 ayat 1 dan ayat 5. Ayat 1 menyebutkan, dalam rangka penyusunan rancangan APBN, Menteri atau pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran atau pengguna barang menyusun rencana kerja dan anggaran Kementerian Negara atau lembaga tahun berikutnya. Ayat 5 menyebutkan, hasil pembahasan rencana kerja dan anggaran disampaikan kepada Menteri Keuangan sebagai bahan penyusunan rancangan undang-undang tentang APBN tahun berikutnya. Peran dan fungsi Presiden sebagai pemegang kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara. Dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang 17 tahun 2003 disebutkan, kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara digunakan untuk mencapai tujuan bernegara. Untuk mewujudkan cita-cita negara Indonesia yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 4, maka pemerintah harus menyusun program dan kegiatan, dan pemerintah harus menyediakan anggarannya. Dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintah untuk mencapai tujuan bernegara yang berwenang menyusun APBN menurut pasal 23 Undang-Undang 1945 ayat 2 disebutkan, rancangan Undang-Undang APBN diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Kekuasaan atas pengelolaan keuangan daerah dalam sistem pemerintahan daerah. Sesuai dengan asas desentralisasi, dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, sebagian kekuasaan Presiden diserahkan kepada gubernur atau bupati atau wali kota selaku pengelola keuangan daerah. Sesuai pasal 10 ayat 1 Undang-Undang 17 tahun 2003, kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan oleh Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku pejabat pengelola APBD dan dilaksanakan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pejabat pengguna anggaran atau barang daerah. Pembahasan selanjutnya adalah kekuasaan atas pengelolaan keuangan daerah. Yang pertama adalah pasal 10 ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Berikut adalah tugas pejabat pengelola keuangan daerah yang meliputi mulai dari menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBD hingga kepada menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Selanjutnya adalah pasal 10 ayat 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Nah, berikut adalah tugas Kepala SKPD selaku pengguna anggaran atau pengguna barang, mulai dari menyusun anggaran SKPD hingga menyusun dan menyampaikan laporan keuangan. Selanjutnya adalah dasar hukum kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara dan tujuan negara. Mulai dari pembukaan UUD 1945, pasal 4 ayat 1 UUD 1945, hingga pasal 10 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Nah, tujuan bernegara itu tercantum dalam pembukaan UUD 1945 di alinea keempat.